Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Jadi, materi praktikum kita hari ini adalah tentang pengenalan alat-alat laboratorium dan cara penggunaannya. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa alat yang ada di lab kita. Mari kita saksikan. Alat yang pertama adalah gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur ini adalah untuk mengukur larutan atau cairan yang akan kita gunakan. Nah, pada lab ini ada beberapa ukuran gelas ukur. Yang pertama adalah 10 ml. Kemudian ada yang 25 ml. Lalu ada yang 50 ml. Kemudian ada yang 100 ml. Dan yang terbesar ada 250 ml. Sebenarnya ada yang 500 ml dan ada yang 1000 ml loh. Alat selanjutnya adalah gelas beker, di mana gelas beker ini berfungsi sebagai wadah satu larutan dan juga dia tuh bisa jadi wadah untuk melarutkan zat-zat padatan. Nah, dia juga bisa untuk mencampurkan bahan-bahan analisa dan bisa juga untuk mengukur larutan namun kurang akurat. Ini untuk ukuran 20 ml. Kemudian ada juga yang ukuran 50 ml. Lalu ukuran 100 ml. (250 ml). Yang agak besar ini 500 ml. Kemudian yang terakhir yang paling besar di sini ada 800 ml. Sedangkan ada yang lebih besar lagi yaitu 1000 ml. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur ini sebutan lainnya adalah labu gojok. Labu ukur ini berfungsi sebagai wadah untuk mengencerkan zat dengan volume tertentu. Labu ukur ini bisa juga digunakan untuk menghomogenkan larutan. Ini adalah ukuran 25 ml. Ini ukuran 50 ml. Lalu ada juga ukuran 100 ml. Dan ada juga yang ukuran terbesar 250 ml. Nah, ini cara menggunakannya. Cara menggunakannya adalah seperti kita mengangkat barbel dan kita harus menggunakan tutup dari labu itu sendiri, jangan pakai jari. Kemudian ada labu Erlenmeyer yang fungsinya hampir sama dengan gelas beker. Namun ada tambahan, yaitu Erlenmeyer ini digunakan pada proses titrasi. Nah, untuk ukurannya itu sebenarnya ada banyak, namun umumnya 250 ml dan terbesar 1000 ml. Kemudian alat berikutnya ini adalah batang pengaduk. Lalu ini adalah spatula. Di bagian yang ini berfungsi untuk memecahkan atau menghaluskan partikel-partikel padatan yang mengkristal. Sedangkan bagian ini untuk mengambil padatan yang digunakan. Nah, fungsi batang pengaduk sendiri adalah untuk mengaduk larutan yang akan kita gunakan. Kemudian alat selanjutnya adalah tabung reaksi, di mana tabung reaksi ini berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan zat-zat kimia dan juga dia ini bisa juga untuk tempat pertumbuhan mikroba. Lalu ada dua macam, ini ada yang plastik dan ada juga yang kaca. Nah, untuk yang kaca ini dilakukan untuk mereaksikan zat-zat kimia yang perlu dipanaskan seperti itu. Kemudian untuk yang berbahan plastik ini digunakan pada proses sentrifugasi dan fungsinya adalah untuk menampung atau wadah larutan yang digunakan. Alat selanjutnya adalah cawan aluminium dan cawan porselen, di mana keduanya memiliki perbedaan pada bahannya. Nah, untuk cawan aluminium ini berfungsi sebagai wadah untuk analisa kadar air, sedangkan untuk cawan porselen ini berfungsi pada kadar
abu. Kemudian ada 3 alat, yaitu cawan Petri, jarum Ose, dan Drygalski. Untuk cawan Petri sendiri berfungsi sebagai tempat biakan mikroorganisme, baik bakteri maupun jamur, dan juga dia sebagai wadah media yang akan kita gunakan. Nah, berikut cara membuka cawan Petri. Jadi membukanya itu jangan terlalu besar karena dapat mengkontaminasi media yang terdapat di dalam cawan tersebut. Kemudian untuk Drygalski ini berfungsi untuk meratakan mikroba agar tumbuhnya merata, tidak di satu tempat. Sedangkan fungsi jarum Ose itu untuk inokulasi mikroba, jadi untuk memindahkan mikroba ke dalam media yang akan digunakan. Selanjutnya adalah mortar dan alu. Mortar dan alu ini prinsipnya sama seperti ulekan, jadi berfungsi untuk menghancurkan, menggiling, dan menghaluskan padatan. Ini namanya mortar dan ini namanya alu. Kemudian mikropipet dan tip. Mikropipet itu berfungsi untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam volume kecil, sedangkan tipnya sebagai tempat untuk cairan tersebut. Cara penggunaan mikropipet adalah sebagai berikut. Jadi tipnya kita tancapkan dulu ke mikropipetnya. Kemudian setelah tertancap seperti ini, cara mengambil cairannya gampang seperti menggunakan pipet tetes. Nah, selanjutnya ini cara melepaskan tipnya. Lalu inilah 3 jenis pipet yang berbeda. Fungsinya untuk mengambil larutan dalam skala yang kecil. Yang pertama ada pipet tetes. Ini tidak perlu ukuran. Kemudian ada pipet ukur, dan yang terakhir ada pipet volume atau pipet gondok. Dan yang ini adalah pipet bulb. Ini adalah pipet bulb atau bulb pipet, di mana pipet bulb ini sebagai pelengkap pipet ukur ataupun pipet volume. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada A, yaitu aspirate, di mana apabila kita menekan huruf A dan bulbnya, maka bulb itu akan mengempes. Kemudian untuk mengeluarkan larutannya, kita harus tekan huruf S atau suction, sehingga bulb akan mengembang. Dan untuk meneteskan larutan, kita menekan exhaust atau E. Berikut adalah rangkaian pipet bulb yang dipasangkan dengan pipet ukur. Alat ini dinamakan labu destilasi, di mana labu ini dinamakan labu kecil Dahel karena dia digunakan untuk analisa protein. Kemudian untuk labu yang ukurannya lebih besar digunakan untuk analisa lemak. Nah, di sini ada klem, statif, dan buret. Statif adalah penyangganya, klem adalah penjepitnya, dan buret adalah alat yang digunakan untuk proses titrasi. Nah, di sini ada keran yang berfungsi untuk mengatur keluarnya cairan yang terdapat dalam buret nanti. Berikutnya adalah desikator, di mana desikator ini berfungsi untuk mengeringkan air di dalam suatu bahan dan juga mempertahankan kelembapan udara pada bahan yang telah dikeringkan. Dan di bawah ini berisi silika gel sebagai zat penguap air. Dan alat yang terakhir adalah neraca analitik, di mana neraca analitik ini berfungsi untuk menimbang suatu bahan yang kita perlukan. Dan ini contoh-contoh yang ada di lab. Demikianlah video dari kami. Terima kasih.